wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga kalian tetap baik-baik saja dan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari berbagai macam jenis penyakit, baik itu untuk diri kita, keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita. Nah, pada kesempatan ini Ustazah ingin menyampaikan materi tentang 3 cara isolasi tanpa stres. Nah, kenapa sih perlu membahas tentang materi ini? Seperti yang kita ketahui sekarang ini pemerintah sedang menerapkan kebijakan bahwa semua aktivitas yang biasanya kita kerjakan di luar rumah, kita dihimbau atau diminta untuk mengerjakannya di rumah aja. Sama halnya nih seperti kalian sekarang ini, kalian kan biasanya belajarnya di sekolah, sekarang diminta untuk belajarnya di rumah aja. Namun hal ini juga pastinya akan menimbulkan dampak juga untuk psikis kita, apalagi kalian yang memang memiliki tipe kepribadian ekstrovert. Pastinya ini akan menjadi bencana buat kalian, karena seperti yang kita ketahui, tipe kepribadian ekstrovert ini lebih senang atau lebih sering ya bekerja itu melibatkan orang lain maupun belajar seperti itu. Yang intinya itu lebih senang bertemu dengan orang banyak. Nah, tidak hanya dengan orang yang memang memiliki tipe kepribadian introvert, kebalikan dari ekstrovert ya. Introvert ini lebih senang menyendiri dan mengerjakan segala sesuatunya itu sendiri. Nah, selain itu ada juga nih dampak dari isolasi selama di rumah ini. Selain itu pastinya juga akan menimbulkan kecemasan dan stres. Hal ini juga dibenarkan oleh salah satu dokter. Beliau bernama Dr. Sanam Hafiz. Beliau menyatakan bahwa dengan isolasi dengan periode yang panjang pastinya akan menimbulkan dampak pada psikis seseorang, misalnya kecemasan atau kepanikan, ketakutan, kesepian, paranoid, bahkan stres. Nah, hal itulah yang membuat Ustazah kenapa perlu membahas tentang materi ini, agar kita sama-sama nih memanajemen atau mengontrol emosi kita agar tetap stabil. Nah, dan jangan sampai stres seperti itu. Dan di sini Ustazah akan membagikan 3 cara sederhana yang bisa kita lakukan agar kita tetap emosinya stabil. Cara yang pertama yang bisa dilakukan adalah dengan cara me time. Oke, apa itu me time? Me time adalah kita meluangkan waktu untuk diri kita sendiri, melakukan hal-hal yang membuat pikiran dan perasaan kita senang dan bahagia, dan pastinya akan memberikan energi positif nih untuk diri kita, baik itu secara mental, emosional maupun secara spiritual. Nah, hal ini bisa kita lakukan dengan cara sederhana, misalnya dengan mengembangkan hobi kita. Misalnya kalian yang hobinya memasak, membaca, menulis, olahraga, bermain musik, ataupun hobi lainnya yang sekiranya memang membuat kalian merasa senang dan bahagia ketika mengerjakan hal ini. Nah, kenapa sih kita perlu me time dengan diri kita sendiri? Ibaratnya seperti HP saja ya, ketika sudah banyak virusnya atau sampahnya, pastinya penggunanya juga akan semakin lemot. Nah, begitu juga dengan diri kita. Kalau misalnya kita semakin memaksa diri kita untuk mengerjakan tugas maupun bekerja, hasilnya pun juga tidak akan maksimal seperti itu. Jadi berikanlah kesempatan untuk mengistirahatkan tubuh sejenak, karena pastinya ketika kita memberikan tubuh kita istirahat dengan memberikan hal-hal yang memang membuat kita senang, pastinya itu juga akan mengembalikan semangat kita. Apalagi di dalam diri kita ini ada yang namanya hormon endorfin, di mana hormon endorfin ini dihasilkan apabila kita mengerjakan hal-hal yang memang membuat kita merasa senang dan bahagia, dan dampaknya kita akan bersemangat untuk mengerjakan tugas maupun pekerjaan lainnya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk memberikan istirahat sejenak untuk tubuh kita, ya sekitar 5 atau 10 menit lah seperti itu, atau mungkin ya
secukupnya kalian lah kayak gitu, karena kita pun juga butuh untuk istirahat, mengistirahatkan pikiran, perasaan maupun mental kita, yaitu dengan quality time bersama keluarga. Nah, untuk kalian mungkin yang kemarin-kemarin jarang bertemu atau jarang ngobrol bareng bersama orang tua kalian, nah mungkin momen ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas kedekatan dan kelekatan bersama keluarga dan orang tua gitu. Caranya bagaimana? Nah, hal ini bisa kita lakukan dengan cara-cara sederhana, misalnya dengan nonton bareng, masak bareng, terus juga bisa juga nih ngobrol bareng gitu. Meskipun ya yang diomongin juga gak penting-penting banget sih di sini, yang penting ngobrol gitu. Jadi ya, yuk manfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya. Cara yang ketiga atau yang terakhir yaitu dengan tetap menjaga iman kita. Nah, seperti yang kita ketahui nih, kita selalu dihimbau untuk tetap menjaga imun tubuh kita. Namun, kita juga tidak boleh lupa untuk tetap menjaga iman kita atau kualitas ibadah kita. Apalagi dengan kondisi yang sekarang ini pastinya sangat rentan sekali membuat pikiran dan perasaan kita menjadi negatif. Nah, di sini kita harus tetap meningkatkan kualitas ibadah kita, misalnya tetap sholat 5 waktu, selalu meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran, dan syukurnya kalau kalian ya bisa tetap menerapkan sholat duha seperti di sekolah. Pastinya dengan hal sederhana ini itu akan membuat pikiran dan perasaan kita menjadi tenang, hati kita lebih ikhlas menerima semua cobaan ini, dan hari ini pastinya juga akan sangat membantu kita dalam memanajemen dan mengontrol emosi kita. Nah, mungkin hanya ini ya yang bisa Ustazah sampaikan. Mungkin caranya sangat sederhana sekali, tapi jika kita laksanakan dengan sepenuh hati, insya Allah akan bermanfaat untuk diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Nah, dan di sini juga nanti Ustazah akan memberikan tugas nih untuk kalian, tetapi nanti Ustazah akan jelaskan secara detailnya melalui via WhatsApp. Jadi cukup sekian dari Ustazah. Mohon maaf jika ada salah kata dalam menyampaikan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.